yaitu merangkum video yang diberikan, yaitu kesalahan penulisan. Yang pertama, judul. Maksud daripada judul yaitu kerangka pemikiran. Judul apa yang kita angkat. Kesalahan-kesalahan yang dibuat seperti di mana di dalamnya berada metode dan tujuan. Terus yang kedua, abstrak. Abstrak itu seperti kisi-kisi gambaran yang tidak jelas atau kasar, secara kasar. Gambarannya secara kasar atas apa judul atau proposal ataupun skripsi yang kita angkat. Yang ketiga, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu kita menjelaskan masalah-masalah apa yang timbul dari penelitian yang kita angkat. Terus rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya berisi lebih ke pertanyaan. Apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tujuannya, maksud dari tujuan itu menguraikan apa yang ada dalam rumusan masalah secara lebih spesifik lagi. Manfaat. Maksud dari manfaat ini yaitu apa yang kita dapat ambil atau poin-poin yang kita dapat ambil dari suatu kasus atau studi yang diangkat. Tinjauan studi. Tinjauan studi merupakan uraian yang berkaitan dengan apa yang diangkat. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini lebih ke referensi yang sesuai dengan studi yang kita angkat. Kerangka pemikiran yaitu tidak terlepas dari seperti awalnya tadi judul. Itu awalnya kita harus merancang sebuah atau menggambarkan apa model atau bentuk proposal yang akan kita bawakan. Gambar dan tabel. Gambar dan tabel merupakan hasil dari program atau penelitian yang kita angkat, yaitu harus disertai dengan uraian atau penjelasan gambar maupun tabel itu sendiri. Metode penelitian, maksudnya itu mengikuti format panduan penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil yang maksudnya di sini adalah kita mencantumkan apa-apa hasil atau keluaran dari proposal atau skripsi yang kita angkat itu sendiri. Pembahasan lebih ke arah
ini loh hasilnya yang kita dapat, caranya ini, seperti itulah pembahasan. Kesimpulan, terakhir kesimpulan yaitu uh, finish atau ujung dari sebuah penelitian yaitu kesimpulan, yaitu merangkum atau memberikan kesimpulan dari hasil, menyimpulkan dari hasil apa yang diteliti atau yang diangkat dari studi kasus tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Diansa, 18 Stambuk 182129, ingin memaparkan tugas dari metode penelitian yang berjudul efektivitas pembelajaran daring. Adapun poin-poin yang akan saya paparkan yaitu sebagai berikut. Maintenance server. Maksud dari maintenance server yaitu ketika server yang ingin kita akses biasanya akan mengalami kendala atau error yang dikarenakan kelebihan muatan atau akses yang secara bersamaan. Aplikasi penunjang. Biasanya untuk pembelajaran daring ini banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis virtual. Salah satu contohnya Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga tidak terlepas adanya kendala yang berupa aplikasi yang masih gratisan atau free yang memiliki akses yang terbatas. Koneksi terputus. Ini biasanya terjadi akibat dari jaringannya dan juga letak dari geografis masing-masing individu. Waktu yang maksudnya di sini yaitu saya bagi dua. Yang pertama, pada saat proses KBM-nya berlangsung, waktu untuk sesi tanya jawabnya cukup singkat. Beda dengan waktu sesi tanya jawab pada saat perkuliahan face to face. Terus yang kedua, waktu untuk individu itu sendiri. Waktu untuk belajarnya cukup sedikit dan juga waktu untuk peluang untuk keluarganya cukup banyak, serta waktu untuk kerabat atau temannya cukup sedikit juga. Efektif. Ditanya efektif atau tidak perkuliahan daring ini, itu ibaratnya seperti dua mata koin yang memiliki positif dan negatif. Itu tergantung perspektif dari masing-masing individu. Sekian saran serta kritik saya harapkan untuk keberlanjutan selanjutnya dari pembelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.